Pernah gak sih kalian lihat suatu karya dan berpikir, wow aja, saking gak bisa berkata-kata, karena selain bagus, karya tersebut juga bikin kalian berpikir, apa sih yang dipikirin senimannya waktu membuat karya ini? Juga pada saat kalian melihat karya tersebut, kalian berpikir, kok bisa ya jadi kayak gini? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas karya yang dapat membuat kalian merasakan hal-hal tersebut. Tapi sebelum itu, mari kita pelajari beberapa hal terlebih dahulu. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah media baru. Apa sih media baru itu? Media baru adalah sebuah genre dalam karya seni yang memanfaatkan teknologi baru yang berkaitan dengan artificial intelligence dan telekomunikasi. Contohnya seperti digital art, computer graphic, computer animation, virtual art, internet art, dan lain-lain. Media digunakan untuk mengkomunikasikan sebuah pesan dari seniman kepada para penerima pesan. Seniman dapat dikatakan ahli secara teknis jika ia menguasai media tradisional. Namun, pada masa kini, seniman dikatakan mahir jika bukan hanya ia mahir dalam media tradisional yang dikerjakan secara manual, namun harus memiliki kualitas artistik yang luar biasa. Seni media baru juga menggabungkan teknik-teknik penggunaan berbagai media, sehingga media baru disebut juga sebagai intermedia. Selanjutnya adalah fotografi. Kawan-kawan pasti sudah tahu kan fotografi itu apa? Nah, fotografi secara istilah memiliki arti melukis atau menggambar menggunakan cahaya. Fotografi pada dasarnya memiliki beberapa unsur yang khas. Yang pertama adalah fotografi didasarkan pada waktu atau time base. Maksudnya adalah setiap karya yang dihasilkan dibuat dengan memperhitungkan waktu. Lalu, fotografi merekam kenyataan atau real still life, yang berarti hasil fotografi merupakan hal yang nyata. Namun, secara filosofis juga mengajak untuk mempertanyakan soal realitas. Fotografi bisa juga berbentuk olahan teknis yang membentuk rekayasa kenyataan seperti seniman Andreas Gursky, Alfred Stieglitz. Salah satu seniman yang akan kita bahas adalah Deden Hendan Durrahman. Deden Hendan Durrahman lahir di Majalaya, Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 6 Desember. Menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung jurusan Seni Rupa dan Fakultas Seni Rupa dan Desain pada tahun 1993 sampai dengan 1997. Lalu melanjutkan pendidikannya di Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, Diplom in Fine Art and Braunschweig, Jerman pada tahun 2002 sampai dengan 2006. Setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau kembali ke Indonesia dan berkarir sebagai seniman, desainer, fotografer, dan pengajar di jurusan Seni Rupa ITB. Beliau dan pengajar lainnya lalu mendirikan studio intermedia di bawah program Seni Rupa ITB. Karya-karya beliau menjadi koleksi di berbagai institut publik seperti Tama Art Museum di Tokyo, Jepang, dan Print Room and History Museum di Geneva. Karya beliau sudah pernah dipamerkan hampir di seluruh dunia. Beliau juga pernah memenangkan Silver Prize di The Polaroid Transfer Photography Competition 2004 di Hanover dan menerima penghargaan Juror Candidate Award di Tama Tokyo Print Triennial pada tahun 2005. Setelah mengenal profil Durrahman, kita akhirnya sampai pada pembahasan karya. Karya-karya Durrahman menunjukkan suatu permainan antara dunia nyata dan fiktif atau biasa kita sebut hoax. Dengan bermain di antara dunia nyata dan tidak, mencoba untuk memicu pemikiran dari suatu yang tampak di depan mata, mencoba lebih kritis terhadap realitas yang ada di depan mata.
Dalam karya-karyanya, Durrahman dapat membuat pengamat bertanya-tanya tentang realita. Seperti pada karyanya di koleksi Corpus, beliau mendistorsi kenyataan bentuk tubuh menjadi sesuatu yang lain. Pada saat kita melihat karya ini, otak kita tidak dapat lagi memproses gambar tersebut sebagai bagian dari tubuh kita, tapi sudah menjadi suatu karya utuh yang tidak lagi terlihat asal-usulnya. Disinilah kita bisa menyebut Durrahman sebagai sosok yang jenius. Dalam koleksi Resignificatio, Durrahman menggunakan unsur tubuh seperti rambut, tulang, dan tangan. Namun, kita kembali bertanya, apakah benar gambar yang kita lihat adalah rambut? Di sini realita kembali dipertanyakan. Karya tersebut seperti menyajikan suatu penegasan makna atau pertanyaan yang makin spesifik kepada penikmat seni. Hanya saja melalui tangan seniman di ruang produksi yang berbasis komputer. Menurut Deden Hendan Durrahman dalam wawancaranya di media lain, yang penting adalah bagaimana seseorang melihat karya ini dengan teliti untuk memilah mana realitas yang benar dan realitas hasil rekayasa atau hoaks. Atau seseorang menerimanya begitu saja, sebuah citraan dengan sudut pandang atau pemikiran bahwa realitas dalam karya seni rupa seutuhnya fiktif, palsu, bahkan bisa dikatakan hoaks. Praktik mengkonsumsi bahasa rupa pada suatu karya seni selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan personal untuk mendapatkan pengalaman estetik yang belum diperoleh dari karya seni yang lain. Sehingga perbincangan mengenai realitas dan kebenaran yang disajikan dalam konteks dari kemasan seni rupa kontemporer mengandalkan pengetahuan dan pengalaman pecinta seni yang menyimak karyanya. Secara garis besar, Durrahman berhasil memukau kita dengan karyanya yang begitu unik, esentrik, membingungkan, dan membuat kita tidak nyaman dalam konteks yang baik. Lalu akhirnya kita berakhir pada pertanyaan, realita manakah yang harusnya kita lihat? Karya Durrahmankah? Atau sebenarnya dunia ini tidak nyata?